mengucap syukur Tuhan. Kau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Kau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan. Kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan yang bukan siapa-siapa, aku yang sering menyakiti-Mu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkan-Mu. Kau rela mati untuk orang sepertiku Tuhan. Betapa indah
betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya, salam shalom warga kerajaan Allah. Kita berjumpa lagi, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama-sama, belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Oleh sebab itu berfirman lewat hamba-Mu, dan kami belajar untuk mendengar dan belajar juga untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus, mampukan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengambil firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 12 dan 13, dan bisa juga nanti disambung ayat 14. Saya mau sharing tentang hidup dalam kuasa pengampunan. Ayat 12 dari Kolose pasal 3, saya ambil dari terjemahan baru edisi 2. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Tahukah saudara bahwa kita semua adalah orang pilihan Allah? Kalau Allah yang milih, nggak pernah salah. Jadi jangan pernah menyalahkan diri sendiri, jangan pernah minder, jangan pernah menyombongkan diri juga. Dan kita ini dikuduskan dan dikasihinya. Berarti kita sudah dipilih, kemudian dipisahkan dari yang lain karena kita dikuduskan, dan kita menikmati kasih-Nya. Kasih-Nya yang tanpa batas, kasih-Nya yang tanpa syarat. Supaya apa? Supaya kita belajar mengikuti apa yang menjadi teladan Yesus Kristus, mengasihi tanpa syarat dan mengasihi tanpa batas. Mudahkah itu? Tentu tidak.
karena kita masih punya emosi, yaitu punya perasaan, dan kita juga punya emosional yang bisa meledak-ledak, emosi yang meledak-ledak, emosi yang meluap-luap. Karena kita juga harus melampiaskan emosi kita, namun dengan cara yang benar, bukan seenaknya. Dalam ayat ini pula dikatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita diminta memakai jubah yang baru, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Saya percaya kalau kita menikmati kasih-Nya Tuhan, ada belas kasihan mengalir lewat kehidupan kita. Ada kepedulian kepada orang lain. Dan lewat belas kasihan ini, kita menikmati kasih Allah, belas kasihan Allah dalam kehidupan kita yang kita praktekkan kepada orang lain. Kemudian kita belajar hidup dalam kemurahan, hidup dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabar, long suffering, tahan menderita. Dan kemudian yang namanya kelemah lembutan itu adalah kekuatan di dalam kontrol. Jadi lemah lembut itu bukan lemah gemulai dan juga bukan sebuah kelemahan, tetapi kekuatan dahsyat yang di dalam kontrol, yaitu kontrol Roh Kudus. Kasih Tuhan, dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Artinya, lewat buah roh yang salah satunya adalah kesabaran, kita diminta untuk belajar mau mengerti, mau memahami, mau peduli, mau melayani orang lain. Bukan minta dilayani, bukan minta dipedulikan, bukan minta didahulukan, tapi kita belajar untuk melayani orang lain, mau mengerti, mau peduli orang lain. Kemudian ada satu perintah yang gak gampang. Dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Kita bisa menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, menyimpan amarah. Namun itu akan menghasilkan sakit penyakit yang ada di dalam diri kita. Dan kalau ada orang yang kumpul dengan kita, mereka pun ketularan, tertular dengan sakit kita. Saudara, orang yang pahit kata-katanya, teman-temannya, tentu saja adalah orang-orang yang kepahitan pula. Oleh sebab itu, kalau kita pernah mengalami kepahitan, carilah orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih dan belas kasihan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan ampunilah seorang akan yang lain. Artinya kita belajar saling mengampuni. Dalam bahasa Indonesia bagus sekali, dan ampunilah. Ini merupakan perintah, bukan sekedar anjuran atau bukan sekedar nasihat. Dan kalau kita tahu doa Bapa kami, dan ampunilah kami, sama seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu merupakan doa dan juga perintah Allah buat kita. Kita belajar mengampuni, bukan minta sekedar diampuni, tapi kita juga belajar untuk mengampuni. Bukan berarti mengampuni itu merupakan hal yang mudah, tidak. Tapi saya tahu mengampuni itu merupakan hal yang sulit, dan bagi sebagian orang itu sangat sulit. Bagi mereka lebih baik bekerja dari pagi sampai malam daripada mengampuni. Saudara, ada orang bekerja dengan begitu keras supaya dia bisa melupakan kepahitan yang dia alami, dan itu tentu saja akan merusak diri sendiri, dan tentu komunitas pun akan rusak kalau ketemu orang yang demikian. Karena suatu hari orang yang bermasalah dalam emosinya, dengan perasaannya, dia akan bergesekan dengan orang-orang yang di sekitarnya, sehingga dia harus lulus dari masalah itu. Bukan sekedar lolos, karena lolos suatu hari akan mengalami hal yang sama, dan harus lulus, harus selesai. Setiap manusia menghadapi ujian, dan dia
harus lewati ujian itu dan lulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Standarnya adalah firman Tuhan. Standarnya adalah kalau Tuhan mengampuni kita dan menerima kita apa adanya, belajarlah mengampuni orang lain dan menerima orang lain apa adanya. Ada hal yang saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Ketika saya mengampuni, saya belajar mengampuni, belajar bisa menerima pandangan orang lain, belajar untuk memahami pola pikirnya, dan tidak mudah, kadang-kadang bisa salah paham, salah mengerti. Namun, sekalipun orang berbuat salah, saya juga belajar untuk bisa mengampuni, memberi kesempatan untuk berubah. Dan bukan itu saja, kalau kita mengampuni, kita dapat berkat. Pintu-pintu pengampunan dari Tuhan dibuka. Namun, Tuhan juga mengajar kepada kita, ampuni dan berkati. Termasuk orang yang mengutuk kita, termasuk orang yang mencaci maki kita, orang yang menfitnah kita. Saya sudah praktekkan beberapa orang yang melukai hati saya. Kalau saya terluka, jelas terluka. Tapi bagaimana caranya saya mengatasi masalah luka hati saya? Saya mengampuni orang tersebut, saya kirim berkat ke rumahnya. Saya kirim berkat ke rekeningnya. Dan saya lakukan itu, saya happy, saya diberkati, dan orang itu bisa diberkati. Dan rata-rata setelah itu ada pemulihan hubungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita mengampuni, kita menerima berkat pengampunan. Ada pintu-pintu pengampunan terbuka buat kita. Dan ketika kita memberkati, ada pintu-pintu berkat yang luar biasa dari Tuhan dibukakan buat kita. Maukah saudara menikmati kuasa pengampunan? Kuasa pengampunan menghadirkan pengampunan. Dan kuasa pengampunan menghadirkan pemulihan. Dan kuasa pengampunan juga menghadirkan berkat-berkat Tuhan yang tidak terduga. Berkat-berkat yang luar biasa. Sebab orang yang bisa mengampuni, dia akan masuk kepada next level, level berikutnya. Yaitu Tuhan bawa ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Tentu saja akan ada ujian-ujian yang lebih besar. Tapi saya percaya kuasa pengampunan membawa kita kepada rencana-rencana Tuhan yang tidak pernah kita pikir, tidak pernah kita doakan. Dan saya percaya saudara, ketika saudara mengiyakan kuasa pengampunan, ada dalam hidup kita, sebab kuasa itu datang dari Tuhan lewat hidup kita, dan kita diminta Tuhan mengalirkan kuasa pengampunan, maka Tuhan akan membawa kita ke dalam rencana-rencananya yang luar biasa. Stay blessed dan mari kita berdoa. Bapa, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kuasa-Mu, mampukan kami untuk menikmati kuasa pengampunan dari-Mu, dan mampukan kami untuk belajar mempraktekkan kuasa pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kami, sedang menyakiti kami, dan kami mau lepaskan pengampunan, lepaskan berkat kepada orang-orang tersebut. Kami percaya rencana-Mu yang dahsyat dan luar biasa Tuhan nyatakan buat kami. Kami mau hidup dalam kebenaran yang menghasilkan damai sejahtera, yang menghasilkan sukacita oleh karena Roh Kudus. Itulah esensi kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Biarlah setiap yang mendengar firman-Mu dikuatkan, diingatkan, dihibur dan ditegur. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.